Pak terkait proses pembelajarannya anak-anak di sini nih bro. Itu pripon ngeten. Prosesnya. Nggih. Iya. Prosesnya ya seperti biasa saja. Kita menggunakan awalnya gitu. Prosesnya kan dulu anak-anak itu berdoa dulu awalnya. Iya, ini berdoanya berkelas atau semua bareng-bareng. Berdoa di sini. Setelah berdoa semua ya Pak ya, kelas 1 sampai kelas 6. Lalu guru kelasnya semua di depan pintu semua berdiri, masuk satu-satu salim. Setelah itu doa seperti biasa. Gurunya itu kan pertama gurunya itu absen, kalau ada anak yang nggak berangkat kenapa ditanyain. Biasanya ada yang sakit atau gimana gitu ya, apa sengkaripan nggak bisa nggak berangkat main HP biasanya jadinya. Ya pertama kan dikasih motivasi untuk pembelajaran itu. Jadi, setelah itu pembelajaran pertama kan dulu menerangkan dulu, menerangkan anak-anak dilatih apa yang tadi diterangkan itu dilatih untuk mengoreksi lagi, kasih soal. Untuk penilaiannya asesmennya soalnya itu Mbak. Ya pakai buku LKS itu. Mengerjakan anak-anak itu kan setelah membaca atau setelah diterangkan membaca buku LKS itu, soalnya itu kan jawabannya ada di situ kan. Anak-anak biar mencari sendiri, mencari jawaban yang ada di buku. Konsentrasinya anak itu biar latihan konsentrasi ya. Lebih seringnya itu tugas individu apa kelompok Pak? Ya sering kelompok, kadang individu kadang kelompok gitu. Kalau kelompok itu anak senang biasanya, ya kelompok aja lah gitu. Kalau individu perlu sih kadang kan biar tenang gitu. Kalau kelompok kan rame kadang ngomong-ngomong gitu. Kadang anak lebih suka kelompok biasanya gitu. Tak suruh buat gini, kalau ada 10 soal, 5 anak, 1 anak mengerjakan 2 soal, jadi yang cepat selesai gitu kan. Malah seneng cepet selesai nih katanya. Untuk model pembelajaran yang Bapak sering pakai apa Pak? Model pembelajaran Ceramah kah? Pripon? Tanya sih. Kalau ceramah itu kan dari dulu ya Mbak ya. Ceramah sama model pendekatan kan. Pendekatan ke individu anak. Kalau didekati itu anak itu jadi malu tahu. Enggak, biasanya saya anak yang di rumah kurang perhatian sama orang tuanya. Kalau didekati, ditanya, pertama tanya orang tuanya kerjanya apa, terus dikasih motivasi gitu kan, karena itu harus gini gitu. Biasanya itu langsung sifatnya anak itu langsung berubah gitu. Ngerti gini ngomongan malah diem, malah mendengarkan, malah gak tekno, pendekatan malah maksudnya. Berarti ceramah dan pendekatan individu itu lebih banyaknya untuk anak-anak yang emang kurang dalam hal seperti itu apa pripun Pak? Anak yang jadi grejek, yang aktif itu terus didekati lah, sering didekati. Ada beberapa anak Pak yang kira-kiranya perlu bimbingan pendekatan seperti itu di kelas 3 nih kira-kira. Ya ada 5 anak lah. Kita mendekatinya semua Mbak. Semua, cuman yang kita fokuskan yang itu tadi. Pendekatan itu anak-anak itu jadi
sama gurunya itu langsung kenal, akrab, itu dia lebih enak. Jadi pelajarannya lebih enak gitu. Dia nggak malu, nggak takut gitu. Yang penting kalau anak belajar itu wajahnya tuh seneng loh, nggak cemberut, nggak iya, nggak bosen loh. Buat suasana kelas itu rame gitu, menyenangkan gitu. Kadang kita cari media satu anak yang lucu gitu kan, kita buat apa itu biar anak tertawa. Sekali-kali kita berdiri rehat melaksanakan melakukan nyanyian sama gerakan gitu aja lah, dan anak orang bosen gitu. Terus ngono Mas. Ngeten niku. Sebenarnya ngono iku Mbak. Kadang kita memakai media proyektor gitu aja lah. Kalau pakai kayak gitu sering tak boten Pak? Ya, tergantung materi. Tergantung kali-kali gitu, 1 bulan sekali, 2 kali gitu kita kasih pakai proyektor. Anak emang senengnya itu melihat. Suruh membaca itu angel. Suruh membaca tuh harus baca. Nah males itu. Saya sendiri juga gitu. Kita tampilkan aja gambar sama suara. Anak melihat, mendengar itu sudah cukup. Langsung masuk di otak ya sini. Kayak nonton film Upin Ipin gitu kan. Itu disuruh cerita, nah Upin Ipin ceritanya apa? Bisa cerita no. Nah kita belajarnya seperti itulah, biar anak itu pelajaran masuk seperti itu. Ada berapa siswa Pak yang kelas 3? 28. 28. Nah, ini anak yang ceria ini. Paling suka saya ini. Dalam kelas ceria gitu. Dulunya cemberut gitu lah. Tadi ki pon baca. Yang dulunya nggak berani ngomong sekarang udah berani ngomong. Bisa cerita. Itu enggak pendekatan aja. Kalau pendekatan itu enak. Berarti awalnya dulu malu-malu. Pendekatan kita dekati anak, dijak ngobrol. Lama-lama dia bisa ngomong. Nah, nanti dia ngomongnya itu langsung keras dia. Tanya dari depan, kenapa kamu kemarin nggak berangkat? Dia langsung bisa cerita. Tanya nggak bisa, nggak berani, takut. Ngomongnya takut. Itu Pak, yang siswanya masih ada kayak milih-milih temennya, mau sama yang ini atau gimana? Kayak milih temen mungkin, milih teman. Aja, milih temen masih ada. Nah itu kita sebagai guru ya harus temen jangan suka milih teman-teman gini. Kita sama, pokoknya Pak Guru itu di sini nggak pandang bulu. Kalian juga cowok cewek sama saja gitu aja. Jangan pilih-pilih teman gitu nggak boleh. Biasanya ya kita menyatukan lah biar kompak satu kelas gimana. Ya duduknya di rolling kadang. Kalau di rolling kan dia biar nggak bosen jejerannya itu malah. Tapi masih pemilih ngoten nggih Pak? Ada lah, tapi kan nggak semua. Aku duduknya sama ini gitu. Ada salah 1, 2 aja. Cuma nggak semua, 1, 2 lah. Untuk kurikulum merdeka menurut jenengan niki pripun? Baik apa enggak? Cocok tak buatan ini? Cocok. Tapi anggere ora diganti nang. Wis cocok ngene iki kan diganti nang. Enggak cocok aku, Mbak. Enggak cocoknya yang awal itu. Hasilnya enggak cocok untuk merdeka pertama kali. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini ya udahlah, udah cocok gitu kan. Ya ada baiknya sih. Kita harus mengikuti zaman gitu. Nah, kalau kita mikir dulu nggak maju, harus ke depan lah. Nah, dulu sama sekarang udah beda kan, beda. Mikirnya flashback ke belakang terus ya nggak maju-maju gitu. Tapi menurut jenengan outputnya lebih baik yang kurikulum sekarang apa yang sebelumnya? Enak yang ini enggak?
Merdeka 13 sama kurikulum Merdeka enak yang kurikulum Merdeka. Kayak Pak nilai enak yang ini. Dari segi nopo nih Pak? Dari segi apanya? Asesmennya atau gimana? Iya semua. Penilaiannya ya Merdeka belajar itu kan Bebas nggak bebas. Anak mau berbuat apa kita tinggal ngawasi, tinggal memberi motivasi, ya mengarahkan lah. Enggak saya ribet. Ya itu mau dulu ya mengarahkan ya, mengarahkan anak sing gawe ini daerah nong ini. Sama yang penting perilakunya loh. Pertama ngajar anak yang pertama kali yang perilakunya. Dan kita bangun itu. Dan waktu ngajar anak baru yang masih semester 1 awal, selama 1 bulan itu masih bangun karakter dulu, bangun karakter sama ini perilaku yang kalau agama yang kurang cocok nonton. Enggak, akhlaknya kita bangun dulu. Cara ngomong, perilaku di kelas itu kita bangun dulu. Kalau sudah temoto akhlaknya, perilakunya udah baik, baru dikasih pelajaran. Wah yakin, anggar anak perilakunya udah baik, akhlaknya udah baik, bekasi matematika masuk, bahasa Indonesia masuk. Tapi kalau akhlaknya sudah nggak bakal masuk, percuma dengan ngajar, nggak bakal masuk. Kalau mata pelajaran yang disukai apa Pak? Banyak disukai. Kelas 3 yang disukai. Saya suka semua itu, suka semua. Saya bilang IPAS itu senang kayak pendidikan. Sekarang kan bukan PPKN, pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila. Ya, kan? Itu ya IPAS sama IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial itu suka. Matematika suka. Nggak ada yang nggak disukai, semua gitu ini. Bahasa Inggris juga suka. Paling excited biasanya apa Pak? Paling excited kayak wah seneng banget kan? Kalau yang paling seneng banget matematika biasanya anak-anak. Kalau yang nggak disukai apa Pak? Bahasa Jawa. Itu karena apa Pak biasanya? Dia nggak bisa membacanya yang beda ya. Tulisan Jawa sama tulisan bahasa Indonesia. Maksudnya tulisannya sama ABC-nya, abjadnya, cuman cara membacanya OA itu yang kadang bolak-balik gitu. Itu. Malah bahasa Jawa yang enggak. Bahasa Jawa kan angel gampang. Oke, mulangnya kadang nggak Google loh. Materinya kelas 3 ini fotonya ke apa sih Pak? Bahasa Jawanya? Materinya mudah kok, tentang pahlawan. Yang pertama itu Pandawa, terus pahlawan nasional gitu kan. Ada sejarahnya era Kartini, sama ini pahlawan pendidikan gitu. Presiden udah itu menceritakan sejarahnya itu era Kartini, sejarahnya gimana, lahirnya di mana itu. Tapi malah banyak yang nggak suka nggak tuh dia? Nggak kebiasa mungkin ya Pak ya? Betul. Akhlak itu pertama, itu yang penting akhlak itu. Ampun Pak, itu mawon mau